Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala pada pagi ini kita akan mendengarkan bersama kuliah khas yang akan disampaikan oleh Ustazuna Sufyan Khalid Idhamruri LC hafizahullah yang bertajuk 10 bentuk ghulu terhadap kuburan orang saleh. Bagi antum yang menyaksikan kuliah ini silakan nanti kalau ada catatan ataupun nota penting silakan boleh dicatat, dan insyaallah nanti setelah kita mendengarkan penjelasan daripada beliau kita mungkin ada soal jawab. Bagi yang mempunyai soalan silakan langsung ditulis pada kolom komentar. Nah, untuk menyingkat waktu insyaallah kita akan langsung mendengarkan kuliah beliau kepada yang mulia Ustazana Sufyan Khalid Nuri LC hafizahullah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah kajian Yayasan Ta'lim di Malaysia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya memuliakan kuburan seorang muslim adalah perintah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita datang di kuburan kaum muslimin, kita pun mengucapkan salam dan kita melepas sandal atau melepas sepatu. Tidak boleh kita masuk ke kuburan kaum muslimin dengan menggunakan alas kaki. Tidak boleh pula kita menginjak kuburan kaum muslimin atau mendudukinya. Maka kita harus memuliakan kuburan kaum muslimin. Akan tetapi jamaah sekalian, tidak boleh dalam memuliakan kuburan kaum muslimin kita berlebih-lebihan. Kita bersikap gulu melampaui batas. Karena sikap gulu atau berlebih-lebihan terhadap kuburan kaum muslimin, terutama kuburan orang-orang saleh, adalah sebab yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan semua bentuk sikap gulu, sikap berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah penyebab manusia terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama kalian, dan janganlah kalian berbicara atas Allah kecuali kebenaran. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa fid dini, fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu fid dini." Jauhilah oleh kalian sikap gulu dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan atau menyesatkan umat-umat sebelum kalian adalah
karena sikap gulu di dalam agama. Jadi jemaah sekalian, sikap gulu berlebih-lebihan melampaui batas adalah hal yang tercela yang telah menyebabkan umat-umat sebelumnya terjerumus di dalam kesyirikan. Termasuk salah satu bentuk gulu yang paling berbahaya adalah bersikap gulu kepada kuburan orang-orang saleh. Oleh karena itu di kesempatan ini kita akan mengingatkan 10 macam atau 10 bentuk sikap gulu, sikap melampaui batas terhadap kuburan orang-orang saleh yang dapat menjerumuskan kita dalam kesyirikan sehingga harus kita hindari. Yang pertama dan kedua sekaligus disebutkan dalam satu hadis, yaitu mewarnai kuburan dan membangun kuburan itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mewarnai kuburan, juga melarang duduk di atasnya, dan melarang membangun di atasnya. Jadi di dalam hadis ini terkandung dua bentuk sifat gulu terhadap kuburan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mewarnainya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu berlebihan dan tidak memberi manfaat apapun kepada si mayit. Yang kedua, membangun di atasnya. Apakah membangun itu dari batu dan semen, ataukah membangun dengan kayu, ataukah dengan sebuah kemah diletakkan di atasnya? Maka ini terlarang. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam kitab Nailul Autar karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, fihi dalilun ala tahrimil bina alal qabri. Dalam hadis ini terkandung dalil atas haramnya membangun di atas kuburan. Karena Rasulullah SAW melarang. Dan hukum asal larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari keharaman. Apakah menjadi mubah, menjadi boleh, atau menjadi makruh. Maka tidak ada dalil yang memalingkan dari keharaman. Walaupun kata Asy-Syaukani, wa fassala Syafi'i wa ashabuhu faqalu in kana al-bina' fi milkil bani fa makruhun. Imam Syafi'i dan murid-murid beliau mengatakan, apabila bangunan itu dalam kepemilikan orang yang membangunnya, maka hukumnya makruh. Wa in kana fi maqbaratin musbalah fa haramun. Namun apabila di pekuburan umum, bukan dalam kepemilikan orang yang membangunnya, maka hukumnya haram. Kemudian Asy-Syaukani rahimahullah memberikan komentar. Kata beliau, wala dalila ala hadha tafsil. Tidak ada dalil perincian seperti ini. Tidak ada dalilnya.
maka sama saja walaupun milik kita sendiri atau milik orang lain atau pekuburan umum, hukumnya haram. Tidak ada dalil yang memberikan pengecualian. Wa qad qala Asy-Syafi'i sendiri telah mengatakan, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di kota Makkah memerintahkan untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun. Jadi jemaah sekalian, betapa terlarangnya membangun kuburan sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghancurkan yang sudah dibangun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengutus engkau untuk melakukan tugas seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku. Apa tugasnya? Alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada satu gambar bernyawa, satu patung atau lukisan makhluk bernyawa, kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali kamu ratakan. Maksudnya kamu kembalikan ke bentuk aslinya. Jadi jemaah sekalian, ini terlarang keras di dalam syariat. Menjadikan kuburan itu tinggi atau membangun di atasnya, membuatnya menjadi megah, karena ini adalah termasuk pintu kesyirikan. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Syarah Muslim juga mengatakan, fihi anna sunnata anna al-qabra la yurfa'u 'alal ardi raf'an katsiran. Di dalam hadis ini terdapat sunnah, terdapat ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa kubur itu tidak boleh ditinggikan di atas tanah dengan ketinggian yang banyak. Wala yusannam, dan tidak boleh pula dibuat menggunung dalam bentuk seperti punuk onta. Bal yurfa'u nahwa shibrin wa yusattah. Akan tetapi hanya dibolehkan melebihi permukaan bumi itu setinggi 1 jengkal saja dan diratakan. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa man wafaqahu, dan ini mazhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang menyetujui beliau, ulama yang sesuai dengan pendapat beliau. Baik, jadi ini mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kuburan itu cukuplah 1 jengkal saja. Cukuplah 1 jengkal saja dan diratakan atasnya, tidak dibuat menggunung. Namun ulama yang lainnya, wa naqala al-Qadhi Iyad an aktsaril ulama ala anna al-afdal indahum tasnimuha wa huwa madhhabu Malik. Telah menukil al-Qadhi Iyad dari kebanyakan ulama bahwasannya yang afdal menurut mereka dibuat seperti punuk onta. Dan ini adalah madhab Imam Malik. Jadi boleh dibuat seperti punuk onta menurut sebagian ulama, tapi tingginya itu tidak lebih daripada 1 jengkal. Tidak lebih daripada 1 jengkal. Maka ini madhab Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Cuma ulama beda pendapat, apakah dalam bentuk menggunung seperti sebuah puncak gunung atau seperti punuk onta, ataukah di atasnya diratakan.
Di situ letak perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi mereka sepakat bahwa kuburan itu tidak boleh dibangun di atasnya. Iya. Baik, ini yang pertama dan kedua. Jadi yang pertama tadi, mewarnai kuburan, ini dilarang. Yang kedua, membangun di atasnya. Yang ketiga, termasuk sikap gulu terhadap kuburan yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah menulis di atasnya. Menulis sesuatu di atasnya. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, masih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mewarnai kuburan dan menulis di atasnya dan membangun di atasnya dan menginjaknya. Jadi hadis ini di dalamnya terkandung 4 larangan. Pertama, larangan mewarnainya. Yang kedua, larangan menulis di atasnya. Yang ketiga, larangan membangun di atasnya. Yang keempat, larangan menginjaknya. Maka hadis ini jelas dilarang untuk menulis di atas kuburan. Kalau kita gabungkan antara dua hadis ini, hadis Jabir dalam riwayat Muslim di poin yang pertama dan kedua, dan hadis Jabir dalam riwayat At-Tirmidzi di poin yang ketiga, maka kesimpulannya ada 5 larangan. 3 terkait dengan larangan gulu dan 2 terkait dengan larangan menghinakan, meremehkan kuburan seorang muslim. Jadi 3 yang terkait dengan larangan gulu. Yang pertama, larangan mewarnainya. Yang kedua, larangan membangun di atasnya. Yang ketiga, larangan menulis di atasnya. Sedangkan 2 yang terkait larangan menyepelekan kuburan seorang muslim atau menghinakannya adalah pertama, larangan duduk di atasnya. Yang kedua, larangan menginjaknya. Jadi 2 hal ini kedua-duanya tercelah. Yang pertama, menghormati secara berlebihan. Yang kedua adalah meremehkan atau menghinakan. Maka kita hormati kubur seorang muslim, tapi jangan berlebih-lebihan. Bentuk berlebihan yang ketiga adalah menulis di atasnya. Seperti menulis namanya, atau menulis tanggal lahirnya, atau menulis bintang jasanya, dan lain-lain. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana untuk menandai kubur seorang muslim? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menandai kubur Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, beliau hanya meletakkan sebuah batu di atasnya. Beliau meletakkan sebuah batu saja di atasnya. Jadi tidak perlu dituliskan. Walaupun memang ada sebagian ulama berpendapat, jika tidak ada cara lain untuk memastikan itu kuburannya, maka barulah boleh untuk dituliskan. Seperti kita di Jakarta ini, ada kekhawatiran jika kuburan itu tidak dikenal, itu bisa digusur, bisa dihilangkan oleh orang. Kemudian diganti dengan kubur orang lain yang baru saja wafat. Maka ini kondisinya darurat. Jika terpaksa harus menulis namanya, maka sebagian ulama membolehkan. Karena ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Akan tetapi ad-daruratu tuqaddaru biqadriha.
yang darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya saja. Kalau hanya perlu namanya, ya namanya saja, nggak perlu ditambah lagi tanggal lahirnya atau jasa-jasanya dan lain-lain. Namun harus kita pahami, hukum asalnya itu terlarang, tidak dibolehkan, kecuali memang ada semacam hal yang bersifat darurat. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk gulu kepada kuburan orang saleh ataupun kuburan secara umum yang dilarang oleh syariat adalah menerangi kuburan itu, membuat penerangan padanya, menambahkan lampu dan yang semisalnya. Maka ini terlarang. Di sini ada sebuah hadis, namun hadis ini diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida wasuruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan orang-orang yang membuat penerangan terhadapnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan dilarang atau dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang membuat penerangan di kuburan. Akan tetapi sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini dhaif. Namun bagian awal hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ada lafaz yang sahih dengan lafaz la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Adapun kalau wanita itu berziarah tapi tidak sering, hanya kadang-kadang saja, maka hukumnya masih dibolehkan atau disunahkan. Akan tetapi ada hadis yang melarang wanita berziarah kubur terlalu banyak. Baik, jadi hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun jemaah sekalian, ada nukilan ijma' yang menunjukkan itu terlarang. Sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di juz ke-31 halaman 45. Beliau mengatakan, bina'ul masjid wa israjul masabih alal kubur mimma lam a'lam fihi khilafan annahu maksiyatun lillahi wa rasulih. Membangun masjid dan membuat lampu-lampu yang menerangi kuburan, termasuk yang aku tidak ketahui ada perbedaan pendapat ulama padanya bahwa itu termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah nukilan ijma' bahwa para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Termasuk maksiat adalah membuat penerangan di kuburan. Walaupun hadis yang berbicara tentang ini dhaif, akan tetapi ada ijma' dan ijma' merupakan hujjah. Kenapa jemaah sekalian itu terlarang? Karena minimalnya dua sebab. Sebab yang pertama, itu menyerupai pengagungan terhadap benda-benda yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ketika mengagungkan benda-benda yang mereka anggap benda keramat atau benda yang bisa diambil berkahnya atau yang mereka sembah seperti patung-patung, maka mereka membuat lampu-lampu penerangan padanya. Sehingga itu menyerupai perbuatan mereka. Maka itu terlarang. Kemudian juga sebab yang kedua mengapa terlarang?
karena itu termasuk penyanyian harta, pemborosan harta. Kenapa? Karena itu tidak memberi manfaat bagi si mayit. Sama sekali tidak memberi manfaat bagi si mayit. Cahaya yang kita buat atau lampu yang kita letakkan di kuburan itu tidaklah memberi manfaat apa-apa bagi si mayit. Karena yang memberi manfaat kepadanya hanyalah amal-amal solehnya. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh. Langsung 3 poin. Kelima, keenam, dan ketujuh. Langsung 3 poin tercakup dalam hadis-hadis yang sama. Yang kelima, beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang keenam, membangun masjid di kuburan. Yang ketujuh, mengubur orang soleh di masjid. Maka ini semuanya termasuk bentuk gulu, dan ini adalah yang paling berbahaya. Dari semua bentuk gulu yang 10 yang kita bahas di sini, kelima, keenam, dan ketujuh adalah yang paling berbahaya. Yang kelima, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Seperti melakukan sholat di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, dan lain-lain. Yang keenam, membangun masjid di kuburan. Yang ketujuh, mengubur di masjid. Karena dia orang soleh, maka mereka kuburkan di masjid. Maka ini adalah sikap gulu melampaui batas yang dilarang keras di dalam banyak hadis. Di antaranya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit menjelang wafatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ummul Mukminin, Ummu Habibah, menceritakan tentang gereja Nasrani yang beliau lihat di negeri Habasyah. Ternyata di dalam gereja itu ada kuburan-kuburan orang soleh. Ada kuburan orang-orang soleh. Dan konon kabarnya di Eropa, seperti di Italia atau di Inggris, kuburan-kuburan lama di gereja-gereja lama itu masih ada sampai saat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidah thumma sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah satu kaum yang apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Kemudian mereka tambahkan patung-patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Padahal Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Juga termasuk bid'ah, menambah-nambah di dalam agama. Dengan meyakini kubur orang saleh itu sangat baik untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Padahal itu tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Dan mari kita lihat
Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Wa akrahu an yubna 'ala al-qabri masjidun wa an yusawwa aw yusalla 'alaihi wa huwa ghairu musawwa, yakni annahu zahirun ma'rufun aw yusalla ilaihi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, dan aku benci, aku tidak suka apabila dibangun masjid di atas kuburan, meskipun kuburannya diratakan. Diratakan artinya tidak nampak jelas, tidak terlihat. Atau aku juga benci solat di atas kuburan itu dalam keadaan tidak diratakan, kuburannya masih terlihat jelas, walaupun tidak dibangun masjid padanya. Atau aku juga benci solat menghadapnya. Qala, namun kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'a. Dan apabila seseorang solat menghadap kuburan, maka solatnya sah, namun dia telah melakukan kesalahan. Ini perhatikan, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau benci, beliau tidak suka dibangun kuburan, dibangun masjid, tempat ibadah di kompleks kuburan. Meskipun kuburannya sudah tidak terlihat. Apalagi kuburannya terlihat jelas. Beliau juga mengatakan beliau benci sholat di atasnya. Meskipun nggak ada bangunan kuburan. Ataupun sholat menghadapnya. Namun beliau berpendapat hukum sholatnya sah. Akan tetapi pelakunya telah berdosa. Sedangkan menurut Imam Ahmad rahimahullah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Ada laknat Allah untuk pelakunya. Jadi ini dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan sholatnya sah, walaupun dia berdosa. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat sholatnya tidak sah. Ada pendapat yang ketiga yang juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani, Tahdhirus Sajid, bahwa perlu diperinci. Kalau solatnya untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan kuburan atau penghuni kubur itu, maka solatnya sah, tapi dia berdosa. Seperti kata Syafi'i rahimahullah. Namun, kalau dia sholat dengan maksud mengagungkan penghuni kubur itu, atau mengagungkan fisik kuburannya, bangunan kuburannya, hakikatnya dia menyembah kubur itu, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau dia duakan Allah dengan penghuni kubur itu dalam penyembahan, sehingga solatnya tidak sah. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan, akhbarana Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Malik mengabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qala, kata Asy-Syafi'i, wa akrahu hadhihi lis-sunnati wal athar.
dan aku benci perbuatan ini dikarenakan ada sunnah dan athar riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa annahu kariha wallahu alam. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan apa sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam tidak suka an yu'azzimahu ahadun minal muslimin. Kalau ada seorang muslim mengagungkan beliau, maksudnya mengagungkan secara berlebih-lebihan, yakni yattakhidhu qabrahu masjida, yaitu menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat ibadah. Walam tu'man fi dzalikal fitnah wad dhalal ala ma ya'ti ba'dahu, dan perbuatan itu tidaklah aman dari fitnah dan kesesatan untuk orang yang datang sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan jemaah sekalian, Imam Syafi'i mengatakan bahwa larangan beribadah di kuburan, begitu pula membangun masjid di kuburan ataupun mengubur di masjid, sebabnya adalah karena jangan sampai kita terjerumus dalam kesesatan yang lebih besar, yaitu syirik. Artinya, bukan karena di situ ada najis, bukan. Memang sebagian ulama mengatakan karena di situ ada najis. Padahal hadis-hadis yang berbicara tentang ini sedikit pun tidak berbicara tentang najis. Jadi, sebab pelarangan adalah karena itu merupakan pintu yang menjerumuskan kepada fitnah dan kesesatan, yaitu kepada syirik. Karena fitnah itu juga bermakna syirik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah syirik. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan beliau benci perbuatan tersebut, beribadah di kuburan ataupun membangun masjid di atas kuburan. Nah, perlu jamaah sekalian pahami, kata-kata beliau benci itu bukan sekedar bermakna hukumnya makruh. Karena hukum asalnya, makna akrahu, aku benci, adalah aku berpendapat hukumnya haram. Ini merupakan uruf salaf, kebiasaan salaf. Kalau mereka meyakini itu adalah haram, mereka mengatakan dengan kalimat aku membencinya. Sebagaimana Allah juga menyebutkan keharaman dengan kemakruhan dalam surat Al-Isra ayat ke-38. Setelah Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua yang haram itu, keburukannya di sisi Rabbmu adalah makruh, sesuatu yang dibenci. Bukan sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa, kemudian apabila ditinggalkan mendapat pahala. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Jadi maknanya adalah hukumnya haram. Iya. Di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjida khaufan minal mubalaghati fi ta'dhimihi wal iftinan bihi. Hanyalah Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau atau kuburan selain beliau sebagai tempat ibadah karena takut, karena khawatir dari sifat gulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan itu. Dan karena khawatir terfitnah, terjerumus dalam kesesatan dengan sebab itu. Farubbama adda dzalika ilal kufri kama jara li katsirin minal umamil khaliyah. Bahkan bisa jadi
menjerumuskan sampai pada tingkat kekafiran sebagaimana telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Jadi ini sebuah pada umat-umat terdahulu. Afwan. Ini nukilan dari Imam Nawawi rahimahullah, juga seorang imam besar dari madhab Syafi'i. Satu nukilan lagi jamaah sekalian, dari imam madhab Syafi'i yang lainnya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam kitab beliau, Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau mengatakan, Al-kabiratu tsalitsatu wal-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Jadi ada 6 dosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah salah satu imam madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam kitabnya tentang dosa-dosa besar menyebutkan ada 6 dosa besar. Yang pertama, ittikhadzul kubur masajidah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, wa iqadus suruj 'alaiha, wa iqadus suruj 'alaiha, dan membuat lampu-lampu atau penerangan padanya. Yang ketiga, wattikhadhuha awsanan, menjadikannya sebagai sesembahan, dan ini adalah kesyirikan. Wattawafu biha, yang keempat, tawaf mengelilinginya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kuburan Al-Husain. Dan ini sudah syirik, bukan lagi sekedar pintu syirik. Wastilamuha, yang kelima, mengusap-ngusapnya. Itu tidak ada ajarannya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu adalah termasuk dosa besar. Yang keenam, wassalatu ilaiha, salat menghadapnya. Inilah nukilan dari para ulama Syafi'iyah tentang larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik, kita masuk yang ke-8. Termasuk sikap gulu terhadap kuburan orang soleh adalah melakukan safar atau perjalanan jauh untuk berziarah kepadanya. Ini termasuk gulu berlebih-lebihan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Maksudnya perjalanan jauh untuk kemuliaan satu tempat. Illa ila thalathati masajid, kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wal Masjidil Aqsa. Pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, yang ketiga Al-Masjidil Aqsa. Sehingga Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yajuzu as-safaru biqasdi ziyarati qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au qabri ghairihi minan nas fi as-sahih qaulai al-ulama. Tidak boleh melakukan safar, perjalanan jauh, dengan maksud berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kuburan selain beliau. Menurut pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat ulama. Jadi walaupun di sini ada khilaf ulama, tapi pendapat yang paling kuat, hukumnya tidak boleh melakukan ziarah kubur, sama saja itu orang soleh atau bukan orang soleh, bahkan termasuk kubur Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kepadanya. Karena itu berlebih-lebihan, itu termasuk sikap melampaui batas. Sebab Nabi SAW hanya mengizinkan kepada kita
untuk melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat ke 3 masjid saja. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita hendak berziarah ke kota Madinah, maka niatkan berziarah ke Masjid Nabi Muhammad SAW. Jangan niatkan berziarah ke kubur beliau kalau masih dalam jarak safar. Akan tetapi, jika kita sudah tiba di kota Madinah, sudah tidak ada lagi jarak safar, sudah dekat, barulah kita boleh meniatkan untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, juga ke pekuburan Baqi dan pekuburan syuhada Uhud. Jadi seperti itu. Tidak boleh masih dalam jarak safar, kita sudah meniatkan untuk berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian yang ke-9, termasuk sikap gulu terhadap kuburan orang saleh adalah menjadikannya sebagai tempat haul. Jadi haul itu adalah istilah mereka, yaitu untuk melakukan ziarah secara rutin. Contoh, setiap setahun sekali, di hari kematian orang itu, atau di tanggal tertentu. Katakanlah setiap tanggal 12 Rabiul Awal, mereka mesti datang ke kuburan seorang wali. Setiap tahun, di tanggal tersebut atau di bulan yang sama. Jadi mereka buat semacam jadwal kunjungan rutin ke kuburan itu di waktu yang sama. Maka jemaah sekalian, ini terlarang. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai idan, tempat perayaan. Dan bersalawatlah atasku, karena sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Dalam riwayat yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mukhtarah, dari Ali bin Al-Husain. Beliau adalah cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Al-Husain, putranya Al-Husain, cucunya Ali dan Fatimah, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau melihat seseorang masuk ke dalam sebuah celah yang ada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Orang itu masuk ke celah tersebut lalu berdoa kepada Allah. Maka cicit Nabi Muhammad SAW melarang dia melakukan itu. Faqal, lalu beliau berkata, "Ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu an abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepadamu sebuah hadis yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebut sanadnya, ini sanad keluarga. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'idan." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai idan, tempat perayaan, tempat kunjungan yang dijadwalkan dan dirutinkan, menyerupai jadwal
Aid, hari raya. Maka itu tidak boleh. Wala buyutakum kuburan, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak dilakukan ibadah padanya. Fa inna taslimakum yabluguni aynama kuntum, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi jemaah sekalian, dua hadis ini menyebutkan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat aid, tempat perayaan atau tempat untuk melakukan satu amalan secara rutin di waktu yang sama. Kalau di Indonesia disebut haul. Jadi di musim atau di bulan atau di hari atau di pekan kematian orang soleh itu, mereka datang setiap tahun di waktu yang sama. Maka ini termasuk gulu, berlebih-lebihan terhadapnya. Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah mengatakan, wa yu'khadhu minhu anna ijtima'al 'ammah fi ba'di adrihatil awliya fi yaumin aw syahrin makhsusin minas sanah wa yaquluna hadha yaumu maulidi syekh wa yakuluna wa yashrabuna wa rubbama yarkusuna fihi manhiyun anhu syar'an. Dapat dipetik dari hadis ini bahwasannya berkumpulnya orang-orang pada sebagian kuburan para wali di hari atau bulan khusus. Nah, perhatikan, di sini letak permasalahannya. Menentukan hari khusus atau bulan khusus untuk berkunjung ke kuburan itu, untuk berziarah kubur. Dan mereka kemudian mengatakan, ini adalah hari lahir syekh tersebut. Dan mereka juga makan-makan dan minum-minum di situ. Bahkan ada yang sampai menari-nari, maka manhiyun anhu syar'an, itu terlarang secara syar'i. Terlarang secara syar'i. Jadi yang menjadi poin adalah pengkhususan waktu untuk ziarah kubur orang soleh. Maka itu terlarang, itu berlebih-lebihan. Wa ala waliyyi syar'i rad'uhum ala dhalik wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu, dan wajib bagi pemerintah melarang mereka melakukan itu, mengingkarinya dan menghapuskannya. Ini termasuk tugas besar pemerintah. Dan tugas kita sekedar berdakwah, mengingatkan, menasihati. Baik. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-10. Termasuk gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan orang soleh, dan ini termasuk yang paling berbahaya, adalah membuat patungnya di kubur mereka. Membuat patung-patung orang soleh tersebut di kuburan mereka. Tadi sudah saya sebutkan hadis, ini juga termasuk kebiasaan orang Nasrani di negeri Habasyah dahulu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah ketika dulu kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah. Dalam satu riwayat disebutkan gereja itu disebut gereja Maria, bahwa di dalamnya ada kuburan dan patung-patung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka adalah satu kaum yang apabila wafat orang soleh di antara mereka atau hamba yang soleh, maka mereka pun membangun tempat ibadah di kuburannya. Summa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar makhluk bernyawa itu di dalamnya.
ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga termasuk kebiasaan orang-orang musyrik dahulu dari kalangan Nasrani. Maka ini juga termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan termasuk bid'ah di dalam agama dan menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan termasuk dosa yang sangat besar, membuat gambar bernyawa. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar bernyawa yang berusaha menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun adalah dosa yang sangat besar dan merupakan pintu yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah secara ringkas penjelasan tentang 10 bentuk gulu yang dilarang keras di dalam dalil-dalil syar'i terhadap kuburan orang-orang soleh, karena ini semuanya adalah pintu-pintu yang menjerumuskan ke dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik, maka hendaklah kita jauhi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal akhi, barakallahu fikum. Soalan lagi Ustaz. Macam ada pertanyaan Ustaz. Okey. Tafadhal. InsyaAllah tidak ada Ustaz. Oh, tidak ada. Tidak ada. Naam, insyaAllah. Berarti kita Naam. InsyaAllah apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sufyan Khalid hafizahullah ta'ala, semoga kita dapat mengambil manfaat daripada penjelasan yang sudah disampaikan oleh beliau, iaitu tentang 10 bentuk hulu terhadap kuburan orang soleh. Naam. Selebihnya mohon maaf daripada kami, iaitu moderator dan juga Ustaz. InsyaAllah ta'ala kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ustaz, dipersilahkan dulu. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang terbesar yang tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati, dan menghancurkan agamanya, membatalkan Islamnya, serta menghapus seluruh amalannya, serta mengekalkan pelakunya di neraka. Oleh karena itu, wajib kita menjauhi semua dosa syirik. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa saja perangkap-perangkap syirik atau dosa-dosa yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Bukan hanya dosa syirik itu yang harus kita ketahui, tapi juga perangkap-perangkapnya. Karena itulah perintah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah, jauhilah dosa-dosa syirik. Jadi kita bukan hanya dilarang melakukan syirik, tapi kita juga dilarang mendekatinya. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja dosa-dosa
yang mendekatkan kita kepada syirik, maka ini adalah sebagian di antaranya, yaitu bersikap gulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh atau kuburan orang-orang soleh. Itu harus kita jauhi, karena itu adalah pintu kepada kesyirikan. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa antum. Fajazakumullah khairan.